Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik video ini. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, dulunya menjadi kenangan manis, di mana tanggal itu merupakan tanggal cantik yang dipilih oleh Dr. Leti Sultri dan Dr. Rian Helmi sebagai tanggal pernikahan mereka. Dr. Leti dan Dr. Helmi diketahui awal mula berkenalan via jejaring sosial Facebook pada pertengahan tahun 2012. Kemudian dari perkenalan itu, mereka sepakat untuk menjalin hubungan serius. Dan beberapa bulan kemudian, Leti mengenalkan Helmi pada keluarga besarnya sebagai calon suaminya. Keluarga yang melihat usia Dr. Leti yang kala itu sudah menginjak 41 tahun, menyetujui saja niatan Leti untuk segera menikah meskipun Leti dan Helmi baru berkenalan selama beberapa bulan saja. Bahkan keluarga Dr. Leti konon katanya tidak tahu asal-usul jelas si Dr. Helmi ini. Hingga terlaksanalah pernikahan itu di tanggal cantik 12 Desember 2012. Leti Sultri binti Bahtiar Hussein adalah seorang dokter kelahiran Bengkulu pada 25 Februari 1971. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara, putri dari mantan dekan Fakultas Hukum dan pembantu Rektor 3 Universitas Bengkulu, Bahtiar Hussein. Leti ini diketahui merupakan dokter umum, lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi yang berada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sosoknya dikenal oleh orang-orang di sekitarnya sebagai wanita yang baik, penyabar, dan lemah lembut dalam berbicara maupun bersikap. Sementara itu Dr. Rian Helmi, yang usianya terpaut 5 tahun lebih muda dari Dr. Leti, merupakan dokter spesialis kulit dan kecantikan, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, asal Surabaya. Singkat cerita, setelah resmi menikah, pasangan sesama dokter ini tinggal di rumah keluarga Leti, di daerah Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, mereka sempat menjalani kehidupan harmonis serta melewati suka duka bersama. Di mana di awal pernikahan Helmi ini selalu bersikap lembut dan baik pada sang istri. Setelah menjadi pasangan resmi, sehari-hari Dr. Leti ini menjalani praktek sebagai dokter umum di klinik Az-Zahra Medical Center di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur. Sedangkan Dr. Helmi sang suami berpraktik di klinik Amalia yang juga berada di Jakarta Timur. Namun ketika memasuki tahun kedua pernikahan, sikap Dr. Helmi ini dirasakan mulai berubah oleh sang istri. Ia mudah marah, tutur katanya kasar, bahkan tak segan memukul saat bertengkar. Salah seorang kerabat Dr. Leti mengaku pernah melihat sendiri ketika Dr. Helmi membentak-bentak Dr. Leti hanya karena minta dibuatkan kopi. Tapi meskipun mendapat perlakuan kasar dari sang suami, Dr. Leti tak pernah mengadukan pada siapapun. Alasannya karena ingin menjaga nama baik sang suami. Keluarga Leti kala itu sebenarnya sudah curiga lantaran mereka melihat tubuh Leti yang kerap mengalami luka dan memar-memar. Namun ketika ditanya, Leti selalu menutupi ulah suaminya itu. Pada awal tahun 2017, perangai buruk Dr. Helmi semakin menjadi-jadi setelah dirinya dipecat dari klinik tempatnya bekerja karena terlibat dugaan tindak asusila terhadap salah satu pegawai klinik di tempatnya bekerja. Pertengkaran pun semakin kerap terjadi antara Dr. Leti dan Dr. Helmi setelah itu. Saat sudah menjadi pengangguran itulah, Helmi sempat mengutarakan niatnya untuk membuka usaha warung bebek goreng kepada Leti istrinya. Helmi ketika itu beralasan ia ingin membuka lembaran baru dan ingin mencari nafkah untuk keluarga. Mendengar itu, Leti sempat senang dan menyetujuinya. Warung bebek goreng itu pun dibuka di depan klinik Dr. Leti bekerja. Leti bahkan terkadang turut membantu Helmi untuk melayani pembeli di sana. Beberapa bulan membuka usaha warung bebek goreng, akhirnya Dr. Helmi kembali mendapat pekerjaan di sebuah klinik kecantikan yang berada di dekat Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Tapi ternyata, perangai buruk dan kasar Helmi ini tak berubah. Ia masih kerap melakukan KDRT pada sang istri Leti di saat dirinya marah. Hingga tiba di bulan Juni 2017, ketika Dr. Leti sedang tertidur pulas, Helmi pernah berniat untuk membakar istrinya itu hidup-hidup. Beruntungnya ketika itu Dr. Leti segera terbangun saat menyadari ada api di sekitar tempat tidurnya. Namun saat hendak lari keluar kamar, Leti menyadari pintu kamarnya terkunci dari luar. Karena itu Leti lalu melompati jendela kamar
untuk kabur keluar rumah. Hanya saja ternyata sang suami, yakni si Dr. Helmi ini terus mengejarnya dan menyeretnya. Saat itu, bahkan ibunda Dr. Leti yang ingin melerai juga turut mendapat pukulan dari si Helmi. Merasa sudah tak tahan dengan sikap sang suami, di tanggal 19 Juli 2017, Dr. Leti melaporkan suaminya itu atas tuduhan KDRT pada polisi. Tapi entah kenapa, pada akhirnya kasus tersebut tidak dilanjutkan lantaran Dr. Leti mencabut laporannya. Hanya saja hal itu ternyata tak membuat Dr. Helmi sadar dan berubah. Sementara Dr. Leti yang sudah merasa diambang batas kesabarannya memilih pisah rumah dengan Helmi ini. Dr. Leti lalu menempati rumah kakak sulungnya di Jalan Sunan Ampel Rawamangun, Jakarta Timur, karena kebetulan saat itu sang kakak sedang berada di Inggris. Sedangkan Dr. Helmi mengontrak rumah di tempat lain. Bulan Juli 2017, Dr. Leti mengajukan gugatan cerai pada Dr. Helmi. Alasannya karena ia tak kuat lagi mengalami KDRT dari suaminya dan adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Dr. Helmi. Hal itu ternyata membuat Helmi marah. Ia menolak bercerai dari Leti. Sejak gugatan itu dilayangkan, diketahui Dr. Helmi kesulitan menemui maupun menghubungi Dr. Leti. Helmi berusaha mencari dan bertanya di mana tempat tinggal Dr. Leti pada keluarga pun tak ada yang mau memberitahu keberadaannya. Hal itulah yang diduga membuat Dr. Helmi menjadi stres. Hingga suatu hari saat ia berhasil menghubungi Dr. Leti, Dr. Helmi mengirimkan ancaman akan membunuh Dr. Leti dan adiknya dengan menggunakan senpi rakitan yang dimilikinya. Bahkan ketika itu, si Helmi ini mengirimkan foto pistol rakitan itu kepada Dr. Leti. Namun siapa sangka, ancaman itu ternyata benar-benar dilakukan oleh Dr. Helmi pada istrinya sendiri, Dr. Leti Sultri. Tepatnya pada tanggal 9 November 2017. Hari itu seperti biasa Dr. Leti praktik di klinik Az-Zahra Medical Center, daerah Cawang, Jakarta Timur. Sekitar pukul 14.00, tiba-tiba Dr. Helmi datang dengan menaiki ojek online. Mengetahui kedatangan suami yang sedang digugatnya cerai, Dr. Leti yang saat itu sedang berada di depan loket pengambilan resep segera menghampiri Dr. Helmi. Tak berapa lama kemudian terdengarlah pertengkaran di antara mereka. Para karyawan klinik lain sebenarnya sudah berusaha melerai pertengkaran itu. Namun saat mereka melihat Dr. Helmi ternyata membawa senpi, para karyawan itu pun bubar menghindar. Sedangkan Dr. Leti yang juga menyadari, ternyata suaminya datang dengan membawa senjata berbahaya, berusaha masuk ruangan untuk menghindari. Tapi Helmi yang sudah gelap mata mengejar dan pelatuk senpi rakitan yang dibawanya itu ditariknya. 6 tembakan berhasil mengenai tubuh Dr. Leti yang seketika itu pula menghilangkan nyawanya. Sekitar 30 menit kemudian, tepatnya sekitar 14.30, Helmi ini keluar dari klinik dengan tenang, lalu kembali menaiki ojek online yang sebelumnya mengantarnya ke klinik. Seketika itu pula suasana klinik Az-Zahra Medical Center berubah mencekam dan panik. Semua orang terkejut dengan yang dialami dokter yang kesehariannya dikenal ceria dan baik hati itu yang harus berakhir dengan cara tragis di tangan sang suami. Sementara itu Dr. Helmi yang kabur usai mendor istrinya sebanyak 6 kali. Ternyata menuju ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Ketika di pintu masuk itulah, petugas yang memeriksanya mendapati adanya 2 senpi rakitan dibawa oleh Helmi. Saat itulah, dokter spesialis kulit dan kecantikan itu mengakui telah menembak istrinya sendiri hingga tewas. Atas dasar pengakuan itulah, polisi segera mengecek ke lokasi. Dan benar saja, mereka menemukan Dr. Leti Sultri dalam keadaan bersimbah darah dengan 6 luka tembak tergeletak di lantai ruang pengambilan resep klinik Az-Zahra Medical Center. Jenazah Dr. Leti sempat dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati guna dilakukan otopsi sebelum dipulangkan ke rumah duka sekitar pukul 11 malam. Dr. Leti harus berakhir tragis di tangan sang suami hanya beberapa hari sebelum sidang putusan cerai mereka yang rencananya akan digelar pada 17 November 2017. Dalam pemeriksaannya, Helmi mengaku mendapat bisikan untuk menembak istrinya. Ia juga mengaku memiliki gangguan psikosis hingga harus mengkonsumsi obat penenang. Ketika dilakukan tes, Helmi dinyatakan positif mengkonsumsi obat penenang jenis benzodiazepin.
Kepada polisi, Dr. Helmi mengaku marah dan kecewa karena digugat cerai oleh istrinya itu. Rian Helmi, atas perbuatannya tersebut ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP jungto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Selain itu, Rian Helmi juga dikenai Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api tanpa izin. Untuk itu, jaksa menuntutnya dengan hukuman mati. Dalam persidangannya terungkap fakta mengejutkan di mana pengacara Dr. Helmi mengatakan bahwa sejak tahun 1999, Rian Helmi ini telah menjadi pasien dengan gangguan jiwa di RSPAD dan memang harus terus mengkonsumsi obat penenang guna mengendalikan gangguan psikosisnya. Pada akhirnya dalam sidang putusannya yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 7 Agustus 2018, hakim ternyata meloloskannya dari hukuman mati. Majelis hakim akhirnya memvonisnya dengan hukuman penjara seumur hidup yang ketika itu berusia 41 tahun. Dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap istrinya sendiri, Dr. Leti Sultri yang berusia 46 tahun. Sampai di sini kisah ini. Terima kasih waktunya. Jaga diri, see you.